Halo semuanya, perkenalkan saya Melanie Octavia Pasaribu dari kelas MI 2B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek atau disebut dengan dia biasanya PBO. Di sini ada pengertian enkapsulasi dalam PBO. Enkapsulasi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau disebut dengan PBO yang digunakan untuk membungkus data dan fungsi dalam satu kelas, serta membatasi akses langsung ke data tersebut dari luar kelas. Tujuan enkapsulasi ini memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama itu melindungi data atau data hidden. Data dibuat privat agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Yang kedua itu ada mengontrol data. Akses data dilakukan melalui setter. Setter ini untuk mengisi atau mengubah data, dan getter ini untuk mengambil data. Dan yang ketiga ini ada meningkatkan kerapian program. Kode jadi lebih terstruktur karena data dan fungsinya berada di dalam satu tempat. Dan yang keempat ini ada memudahkan perubahan. Jika ada perubahan pada data, tidak perlu mengubah seluruh program. Dan di sini ada ciri-ciri enkapsulasi. Yang pertama itu ada menggunakan kelas, dan yang kedua itu atribut dibuat secara akses, modif, dan modif privat. Dan yang ketiga itu menggunakan metodenya itu set, setter, dan get, getter. Dan di sini juga terdapat struktur enkapsulasi ini. Di sini ada kelasnya, kelas ini mahasiswa, private string nama, data disembunyikan. Ini dia ini untuk data disembunyikan ini. Terus ini public void set namanya atau string nama ini. Ini dia setternya. Dan di sini ada getternya. Lanjut, di sini saya akan menunjukkan contoh program dari materi enkapsulasi yang dimana menggunakan bahasa Java dan JOption. Nah, di sini dia programnya. Programnya ini berfungsi untuk menginput data barang dan menampilkan data barang, dan terakhir itu menampilkan atau dia mengecek stok barang. Dan di sini ada page. Yang pertama ini awalnya ini ada ada kode page enkapsulasi dalam PBO. Dia ini untuk mengelompokkan file program. Dan di sini ada import Java Swing JOption pen. Dia ini untuk input dan output dialog. Di sini juga saya menggunakan kelas barang. Dan di sini ada privat. Dia ini privatnya ini ada privat string nama barang, privat string kategori, dan privat integer stock. Dia ini untuk nama barang, kategori, dan stok. Dia ini atribut privat enkapsulasi. Datanya ini bisa diakses langsung dari luar kelas. Dan di sini ada public void set nama atau dia string nama barang dia kan. Dia ini bagian setter. Setter ini kan digunakan untuk mengisi dan mengubah data. Dia ini bisa mengubah datanya atau mengisi. Dan di sini ada untuk set nama barangnya. Dan di sini ada set kategori dan public void set stock. Dan di sini juga ada getternya. Getter ini digunakan seperti yang dibilang tadi, digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Dia ini akan menampilkan atau mengambil data yang dari setter yang diinput. Di sini ada get public string get nama barang, return nama barang, dan public string get kategori, return kategori. Dan di sini ada public integer get stock, ya, untuk stok. Dan di sini juga ada public class praktik 1 ini. Dia ini kelas utamanya dari program ini. Dan di sini ada public static void main string air gas. Dia ini metode utama dari program juga. Dan sini ada barang brg sama dengan new barang. Dia ini membuat objek dari kelas barang. Lanjut, di sini juga ada integer pilihan. Dia ini meminta user atau
pengguna dia meminta inputan, dia memilih menu nomor berapa, atau dia untuk menyimpan pilihan menunya yang nanti akan diinput. Dan di sini ada do ini dia perulangan menunya, dan program akan terus berjalan sampai user memiliki 4. Dan di sini ada string menu toko. String menu sama dengan petik 2 ada 3 kali. Menu toko 1 input data barang, 2 tampilkan data barang, 3 cek stok barang, dan 4 keluar. Serta terakhir ini ada pilihan. Dia ini untuk menampilkan tampilan menu awalnya. Dan di sini ada pilihan integer, pilihan sama dengan integer, first integer, the option show input dialog. Dia ini untuk input pilihan dari menu user. Dan di sini ada percabangan switch case untuk sesuai pilihan usernya. Dia ini setelah akan diinput dari user, user ini nanti misalnya dia akan menginput case 1. Dia akan pertama, dia setelah diinput 1, dia akan keluar string nama option show input dialog. Ini untuk user itu memasukkan nama barang. Setelah itu dia ada string kategori option show input dialog, dia untuk memasukkan kategori barang yang akan diinputkan oleh user. Dan di sini ada integer stock, integer first in, the option show input dialog untuk memasukkan jumlah stoknya nanti. Setelah itu di sini ada menyimpan datanya menggunakan setter, berges nama barang, buka kurung nama, dan di sini untuk kategori dan set stoknya. Dan di sini ada menampilkan pesan berhasil. Ketika case 1 sudah diinput semua, sudah diinput nama barang, kategori barang, dan stok, dia akan menampilkan data barang berhasil disimpan. Lalu setelah break dia akan kembali ke tampilan menu. Setelah tampil menu, misalnya user akan memilih case 2. Case 2 ini juga string hasil ini untuk mengambil data menggunakan setter. Mengambil datanya, dia akan string hasil sama dengan data barang. Dia nama barang, dia akan diambil dari setter, diambil menggunakan setter. Plus barang dia diambil dari case 1 yang sudah diinputkan tadi. Dia ini ada nama barang, kategori, dan jumlah stok. Setelah itu ada option pen show message dialog, no hasil, menampilkan data barangnya. Dia ini terakhir akan menampilkan data barang. Lalu dia break. Setelah break ini dia tidak langsung lanjut ke case 3, dia akan kembali ke menu dulu. Lalu user akan menginput lagi. Dia akan menginput pilihannya. Misalnya dia menginput pilihan 3, lalu dia ke pilihan 3 lah. Di sini ada case 3-nya, if barang get stock buka kurung lebih besar 10 jika stok lebih besar dari 10. Jadi maksudnya gitu. Jadi di option pen show message dialog ini, dia setelah stok barang lebih besar dari 10 itu, dia akan menampilkan stok barang banyak. Jika dia stoknya lebih kecil dari 10, dia akan menampilkan stok barang sedikit. Lalu dia break kayak tadi lagi, dia akan memunculkan kembali lagi ke menu awal, ke tampilan menu awal. Setelah itu di sini setelah tampil menu awal, misalnya user meminta memasukkan inputan pilihan di nomor 4. Nomor 4 ini di option pen show message dialog ini, dia akan menampilkan program selesai. Lalu break. Setelah break dia akan, dan di sini ada default di option show message dialog 0, pilihan tidak ada. Dia ini kalau misalnya user
dia memasukkan angka yang tidak ada di dalam menu, angka pilihan tidak ada di dalam menu. Misalnya di sini kan sampai case 4. User memasukkan pilihan 5. Pilihan 5 kan tidak ada di dalam program ini. Jadi dia akan menampilkan pilihan tidak ada ini dari default ini. Setelah itu di sini ada while pilihan. Di ini program berhenti jika pilihan sama dengan 4. Baik, begitulah penjelasan tentang materi enkapsulasi dan program dari materi enkapsulasi dari saya. Terima kasih.